Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan pada kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama meluncurkan program Cetak Biru Transformasi Digital Pendidikan melalui Rumah Pendidikan dan rilis tahap awal super aplikasi Ramah Pendidikan versi beta dan peresmian ruang inovasi Rumah Pendidikan. Saya tentu saja menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja untuk menyiapkan aplikasi ini. Ini satu hal yang kami laksanakan dengan semangat vini vidi vici, yang kita memang bekerja dengan sangat cepat, bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah pendidikan ini sudah dapat kita luncurkan bersama-sama dan bisa menjadi bagian dari layanan pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumah pendidikan ini adalah nama baru yang memang diambil dari budaya yang kami bangun di kementerian, di mana kita berusaha untuk menjadikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah. Kemarin juga kami menyampaikan Ibu Hetifah untuk para insan pendidikan yang santun, tapi singkatannya apa nanti di pertemuan yang akan datang. Transformasi digital ini adalah sebuah keniscayaan. Karena kita sekarang memang hidup dalam dunia digital. We are living in the digital age. Era yang tidak mungkin kita hindari. Tapi juga era yang memang kita juga harus sanggup untuk beradaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan-kepentingan yang bermanfaat. Teknologi digital itu memang memiliki dua sisi. Yang pertama mempercepat semua akses dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berbasis data dan analisis-analisis yang berbasis data. Tapi pada sisi yang lain juga memang memiliki dimensi yang kadang-kadang data itu jika tidak digunakan dengan bertanggung jawab juga dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik dalam konteks penyelenggaraan pendidikan maupun dalam konteks kita mengambil kebijakan. Ke depan memang kita harus terus bergerak mengambil policy berbasis data atau sering disebut dengan database policy, di mana kita berusaha untuk memberikan data-data yang akurat, data yang valid, yang memang tervalidasi dengan sebaik-baiknya. Tadi saya sudah melakukan tour sebentar dan ada bagian-bagian proses yang di dalamnya ada proses verval, ya, verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data-data itu adalah data-data yang valid, data-data pokok yang memang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan. Saya sering bercanda dalam berbagai kesempatan, kita ini kadang-kadang menganggap data itu sebagai sesuatu yang remeh-temeh. Dulu saya waktu bersama dengan Pak Tony di Badan Akreditasi, saya sering minta data pokok pendidikan, tapi yang dikirim pokoknya data. Sehingga isinya nggak karu-karuan begitu. Dan ini memang menjadi tantangan kita, terutama misalnya tadi disampaikan kaitan antara dana yang sudah kita keluarkan dengan impact yang dirasakan oleh masyarakat dan juga dalam hubungannya dengan peningkatan kualitas pendidikan. Ini menurut saya penting karena jangan sampai kita berhenti pada menyalurkan bantuan, menyalurkan berbagai macam kebijakan yang populis, tetapi impact-nya itu tidak luas dalam masyarakat. Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan ketika misalnya para guru mendapatkan tambahan tunjangan sertifikasi, itu juga harus diikuti dengan peningkatan kualitas, baik kualitas di dalam bidang-bidang pedagogik maupun kualitas dalam kaitannya dengan bagaimana guru terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan secara keseluruhan. Saya sering bercanda, jangan sampai ketika tunjangan naik, yang naik hanya tunggangannya saja, tetapi kinerjanya tidak meningkat. Ini menurut saya harus menjadi bagian dari upaya kita secara terus-menerus agar setiap rupiah
yang dikeluarkan oleh pemerintah, setiap rupiah yang dipungut dari pajak rakyat harus semuanya bermanfaat dan digunakan sepenuhnya untuk kemajuan pendidikan dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Digitalisasi juga bagian dari kebijakan dan prioritas program pemerintah Bapak Presiden Prabowo, dan upaya kita untuk memberikan layanan pendidikan tidak hanya berbasis sekolah, tapi juga layanan pendidikan yang juga berbasis teknologi digital. Kami dalam masa 3 bulan ini, Bu Hetifah, sudah berkunjung ke banyak provinsi dan banyak yang saya kunjungi di daerah-daerah 3T yang memang secara geografis tidak mudah kita memberikan layanan pendidikan formal yang berbasis sekolah. Harus ada akses dan kemudahan belajar yang salah satunya dijangkau dengan teknologi digital ini. Karena itu maka digital learning dengan berbagai macam layanan-layanan yang memudahkan anak-anak kita belajar dimanapun dan kapanpun haruslah menjadi tantangan dan jawaban berikutnya, sehingga transformasi digital ini tidak hanya menjadi teknologi yang hanya memberikan informasi satu arah, tapi harus memberikan informasi yang dialogis sebagaimana pesan dalam kita melakukan teknologi digital itu. Kita tidak hanya memberikan data pasif yang kemudian diakses tanpa ada dialog. Karena itu maka layanan-layanan digital yang memungkinkan murid-murid kita ini, anak-anak bangsa ini bisa belajar dengan mudah, juga menjadi tantangan berikutnya dengan transformasi digital ini. Dan tentu semuanya tidak harus berbasis internet, semuanya tidak harus berbasis listrik. Ini juga menjadi bagian dari rencana kebijakan Bapak Presiden Prabowo yang berusaha untuk mengembangkan platform layanan pendidikan dan berbagai macam layanan untuk memudahkan belajar yang sekarang skemanya sedang kita susun bersama-sama. Karena itu maka sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Ibu Sekjen selaku koordinator untuk program ini, dan juga sebagai, kalau Pusdatim itu kepala atau ketua ya? Kepala ya. Ini menterinya belum apal portofolio, Bu. Nomenklaturnya belum apal, masih jet lag sebagai menteri jadi nggak apal-apal. Saya menyampaikan terima kasih dan juga kepada tim yang telah mendukung program ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semua, masyarakat dapat memanfaatkan data-data yang tersaji dalam rumah kita ini, rumah pendidikan ini, menjadi data yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau tadi Bu Hetifah ada pantun, beliau tadi pantunnya menulis ya, saya nggak sempat menulis, tapi karena terinspirasi beliau berpantun tadi, saya usahakan untuk pantun spontan. Karena oleh staf saya nggak disiapkan pantun ini. Pantunnya apa ini ya? Indonesia negeri maritim, selaksa pulau terbentang luas. Kira-kira apa tambahannya? Ya, kira-kira selamat kepada Pusdatin yang telah selamat kepada Pusdatin ini. Selamat kepada Pusdatin yang telah menyajikan data yang dapat diakses dengan mudah. Ya, namanya spontan ya, nggak nyambung-nyambung dikit nggak apa-apa. Yang penting rimanya masih oke ya Pak ya. Ya in dengan im, pokoknya masih lah gitu. Ya bela diri gitu. Saya kira demikian dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan data ini sekali lagi dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, kalau pantun terakhirnya ini saya sudah hafal di luar kepala karena saya sering ucapkan itu, yang burung emprit, burung emprit, burung merpati, menari-nari di atas awan. Mohon pamit undur diri, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.